yang berani memotong tangan saya? Bahwa saya tidak bersalah. Saya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, kali ini saya akan menceritakan alur film Indonesia yang berjudul Mengaku Rasul. Ya, sesuai dengan judulnya, film ini tentunya menceritakan seseorang yang mengakui dirinya adalah seorang Rasul. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian berlangganan di channel ini. Di awal film diperlihatkan seorang kiai memberikan tausiah kepada penduduk desa. Dia bernama Guru Samir. Guru Samir menjelaskan bahwa di akhir zaman Allah telah menurunkan seorang Rasul. Dan di sini Guru Samir mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Rasul atau Nabi yang terakhir. Scene berpindah di sebuah rumah sakit. Terlihat seorang wanita yang sedang berbaring. Wanita ini bernama Rianti. Entah apa alasan Rianti sampai masuk rumah sakit masih belum diketahui. Di sana juga terdapat dua orang tua Rianti bersama Aji, dan Aji ini adalah pacar dari Rianti. Kemudian mereka menyaksikan siaran di TV bahwa telah terjadi aksi pembakaran di sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai Rasul, yakni Guru Samir. Kembali ke beberapa hari yang lalu, terlihat Aji bersama dengan perempuan, di mana perempuan itu menggoda, namun Aji sama sekali tak meresponnya. Bersamaan dengan Rianti yang datang dan melihat mereka berdua, hal itu membuat Rianti salah paham dan pergi dari sana. Sebagai seorang lelaki sejati, Aji mengejarnya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun Rianti tetap saja tak percaya. Diceritakan Rianti bertengkar dengan orang tuanya dikarenakan orang tuanya tidak menyetujui hubungan Rianti dengan Aji. Rasa kecewanya pun bertambah ketika melihat Aji berduaan dengan wanita lain. Karena kehidupannya terasa kacau, Rianti memutuskan keesokan harinya pergi dari rumah dan bergabung dengan padepokan untuk mencari kedamaian hidup. Namun takdir telah membawanya ke padepokan yang dipimpin oleh Guru Samir. Scene kembali ke rumah sakit yang diceritakan orang tua Rianti tidak menyangka mengapa Rianti bergabung dengan padepokan tersebut. Aji mengatakan bahwa Guru Samir menyesatkan orang-orang, terutama generasi muda yang masih labil. Kemudian mereka melihat TV tentang kebakaran yang terjadi di padepokan Guru Samir. Dan peristiwa itu ditanggapi oleh Ustadz yang mengatakan bahwa tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kembali ke waktu yang lalu sebelum insiden kebakaran itu terjadi, terlihat Guru Samir didatangi oleh seorang pejabat, di mana pejabat itu mencium tangan Guru Samir, dan kejadian itu disaksikan oleh murid Guru Samir. Hal itu membuat muridnya sangat takjub dibuatnya. Mereka mengatakan tidak usah susah payah untuk naik haji karena mencium tangan Guru Samir seperti mencium Hajar Aswad. Setelah pejabat itu pergi, terlihat seorang wanita memandangi Guru Samir. Nampaknya wanita itu sangat mengagumi sosok Guru Samir tersebut. Singkat cerita, hari sudah malam. Seperti biasa, Guru Samir memberikan tausiah kepada para pengikutnya. Di dalam tausiahnya, Guru Samir mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi untuk bergabung di padepokannya. Namun Rianti bertanya, bagaimana jika yang menghalangi orang tua kita sendiri? Guru Samir menjawab bahwa orang yang menghalangi itu adalah musuh Allah dan kita wajib memusuhi mereka. Ia juga mengatakan memusuhi orang seperti itu adalah jihad. Jihad! Wajib diperangi. Setelah bertausiah, Guru Samir dan Ustadz Baihaqi berdebat. Jadi di padepokan ini ada dua kiai, yaitu Guru Samir dan Ustadz Baihaqi, di mana Ustadz Baihaqi tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Guru Samir. Namun guru mengatakan jangan mencampuri urusannya.
Scene berpindah ke Guru Samir yang sedang bertemu dengan seorang wanita yang tidak lain adalah muridnya sendiri, di mana Guru Samir ini mengajaknya ke sebuah tempat sepi. Di sisi lain, istri Guru Samir mendatangi Ustadz Bayhaqi dan menanyakan di mana keberadaan suaminya. Lalu Ustadz Bayhaqi mengatakan bahwa Guru Samir tidak ada di sini dan menyuruh istrinya pergi. Sesampainya di rumah, dia sangat sedih karena melihat anak bungsunya sedang sakit. Di sini terdapat seorang laki-laki yang bernama Raihan. Dia merupakan anak tiri dari Guru Samir. Lalu Raihan mengatakan bahwa Guru Samir selalu tidak ada saat dibutuhkan. Tak lama kemudian Guru Samir pun datang dan dia menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Guru Samir mengatakan bahwa dia sangat sibuk mengurus padepokannya sehingga membuat dia lupa memberikan kasih sayang kepada anaknya sendiri. Berpindah scene pada Guru Samir dan muridnya yang bernama Marni. Dia sehabis melakukan goyang ngebor. Di sini kalian pasti bingung kenapa Guru Samir ada dua. Yang satu ada di rumah dan yang satu lagi ada di sini, dan semuanya nanti akan terjawab. Di sisi lain, Marni ingin meresmikan hubungan mereka berdua karena keseringannya melakukan goyang ngebor. Namun Guru Samir menyuruh Marni untuk sabar, dan hubungannya yang dilakukan atas dasar cinta itu adalah sah di mata Tuhan. Lalu keesokan harinya diperlihatkan Aji mendatangkan padepokan tersebut. Kemudian seorang di sana menanyakan kepada Aji apa yang dilakukan di tempat ini. Aji menjawab bahwa ia ingin memperdalam ilmu agama. Kemudian orang itu menjawab bahwa jika ingin belajar ilmu agama di sini harus mendaftarkan diri dahulu. Aji pun mendatangi tempat pendaftaran. Sesampainya di tempat itu, Aji mendapatkan banyak sekali keanehan. Salah satunya penghapusan dosa dan dijamin masuk surga dengan cara membeli sertifikat. Pasti kamu dijamin masuk surga. Dapat sertifikat. Scene berpindah ke Rianti dan Raihan, di mana Raihan menyuruh Rianti berpindah belajar agama di tempat lain. Namun dia menolak karena sudah terlanjur nyaman belajar di tempat ini. Kemudian Rianti melihat Aji sedang bersama Guru Samir. Lalu Aji mengajak Rianti ke suatu tempat untuk mengajak bicara empat mata. Di sini Aji mengatakan bahwa ia disuruh orang tua Rianti untuk menjemput pulang. Namun dia menolak ajakan tersebut dan malah menyuruh Aji cepat pulang. Di tengah perdebatan mereka berdua melihat Guru Samir pergi ke sebuah tempat. Rianti mengatakan Guru Samir sedang tafakkur meminta petunjuk kepada Tuhan. Aji pun menjawab, ini adalah sebuah keanehan. Mengapa tafakkur bukan di musola atau di masjid? Kandung anak dari seorang Rasul bermulialah bagimu, hei perempuan. Keikhlasanmu akan berbuah surga. Karena penasaran, Aji mengintip apa yang sedang dilakukan Guru Samir di tempat itu. Waktu Aji mengintip, dia sedang bersama seorang wanita yang lagi akan goyang ngebor. Dan karena hal itu, Aji kaget dan menyuruh Rianti melihat sendiri apa yang dilakukan Guru Samir di tempat itu. Namun giliran Rianti mengintip, Guru Samir sedang melakukan ibadah. Rianti mengatakan bahwa di dalam tidak terjadi apa-apa. Dikagetkan dengan kedatangan Guru Samir yang muncul secara tiba-tiba dan memberitahu bahwa tidak boleh seorang pun yang datang di sini tanpa seizinnya. Rianti pun minta maaf dan mereka pergi dari sana. Aji pun terus menjelaskan apa yang terjadi, namun Yanti tetap mengelaknya. Lagi-lagi Aji dikagetkan dengan sosok guru yang sedang mengajar muridnya bela diri. Lalu Aji bingung kenapa Guru Samir berada di tempat berbeda secara bersamaan. Rianti menjelaskan bahwa Guru Samir adalah manusia suci. Itulah sebabnya dia bisa melakukan hal seperti itu. Di malam harinya Guru Samir marah karena ada seseorang yang mengetahui perbuatannya. Ustadz Bayhaqi memperingati Guru Samir agar menghentikan perbuatannya dan berhati-hati agar tidak sering pergi ke tempat itu. Mendengar nasihat itu, Guru Samir marah karena menganggap Ustadz Bayhaqi serasa sok pintar. Aji yang sedang tertidur lelap didatangi Guru Samir di dalam mimpi. Di dalam mimpinya dia dipukul sampai babak belur.
Saat Aji bangun dari tidurnya, dia terkejut karena mukanya sudah babak belur. Dan ternyata Guru Samir ini memang benar dia sengaja datang ke dalam mimpinya untuk menghajar Aji. Lalu keesokan harinya Aji mendatangi Guru Samir yang mengatakan pada semua orang bahwa Guru Samir menghajar ia dalam mimpinya. Namun semua orang tidak percaya apa yang dikatakan Aji, termasuk Rianti. Justru Rianti di sini menganggap Aji sudah gila. Namun Aji tetap mengajar Rianti untuk pulang karena semakin lama tempat ini semakin aneh. Rianti menolak lalu menampar Aji. Lalu datanglah Raihan dan mengajak Aji ke rumahnya. Aji bertanya apakah Raihan percaya kepadanya. Namun Raihan tidak bisa menjawab. Raihan tidak memungkiri bahwa ayah tirinya, Guru Samir itu mempunyai keanehan. Raihan mengatakan bahwa Guru Samir mempunyai dua kepribadian, di mana kadang dia baik dan kadang dia galak. Lalu scene berpindah ke Marni yang sedang muntah-muntah. Ibunya mengatakan bahwa Marni ini seperti orang yang sedang hamil. Lalu Marni memeluk ibunya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Marni mengatakan sejujurnya kepada orang tuanya bahwa dia dihamili oleh Guru Samir. Mendengar itu ayahnya marah dan ingin rasanya membunuh anaknya sendiri. Tak lama kemudian mereka bersama warga mendatangi padepokan Guru Samir. Ayah Marni mengatakan bahwa Guru Samir harus bertanggung jawab atas kehamilan anaknya. Namun Guru Samir membantah tuduhan itu. Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah manusia suci dan tidak mungkin melakukan perbuatan nista yang telah ditujukan. Saya ini orang suci, tidak mungkin berbuat maksiat. Mendengar perkataan Guru Samir, Marni pun kaget dan merasa sangat kecewa. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Guru Samir menantang warga untuk siap dipotong tangannya. Dan jika kembali utuh, maka ia benar-benar manusia suci. Lalu Guru Samir mengambil sebuah pedang dan mempersilahkan siapapun yang ingin memotong tangannya. Ayah Marni yang sangat emosi maju dan siap memotong tangan Guru Samir. Yang berani memotong tangan saya, Bahwa saya tidak bersalah. Saya! Tanpa ragu, ayah Marni memotong tangan Guru Samir hingga Guru Samir terjungkal dengan menahan rasa sakit. Kemudian Ustadz Bayaki menyuruh muridnya untuk membawa Guru Samir masuk. Melihat tangan Guru Samir terpotong membuat semua orang terdiam termasuk Rianti. Kini semua orang yang percaya bahwa yang menghamili Marni adalah Guru Samir. Namun tak lama berselang, Guru Samir kembali ke hadapan mereka dengan tangan yang utuh. Dan disinilah Guru Samir mengatakan bahwa ia adalah benar-benar manusia suci dan utusan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Melihat kejadian tersebut, ayah Marni pun marah dan langsung menyeret Marni pergi dari sana. Karena kejadian itu, banyak orang yang percaya bahwa Guru Samir adalah utusan Tuhan. Lalu malam harinya seluruh pengikut Guru Samir berkumpul termasuk Rianti kecuali Raihan dan Aji. Mereka berdua mencari tahu siapa sebenarnya sosok Guru Samir ini. Dengan memanfaatkan situasi padepokan yang sepi, Raihan dan Aji masuk ke ruangan Guru Samir dan Ustadz Bayaki dan mereka mengacak-acak apapun yang ada di situ. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar Ustadz Bayaki, di mana Aji menemukan sebuah pedang yang dipakai memotong tangan Guru Samir dan Raihan menemukan pakaian yang berdarah. Beralih kepada Guru Samir yang sedang tausiah di depan pengikutnya. Di sini Guru Samir mengatakan bahwa pengikutnya dijamin masuk surga dan mengatakan bahwa dia utusan Tuhan. Scene berpindah ke Ustadz Bayaki, di mana Ustadz Bayaki mengompori para warga agar segera bertindak karena apa yang dilakukan Guru Samir itu sesat. Ditambah memang warga tidak suka dengan Guru Samir, membuat warga berbondong-bondong mendatangi padepokan Guru Samir tersebut. Melihat warga yang begitu banyak membuat pengikut Guru Samir pun panik. Lalu kemudian semua warga membakar tempat itu. Semuanya panik dan api pun semakin membesar dan membakar para pengikut Guru Samir. Karena kejadian itu pun Guru Samir ikut terbakar. Para pengikut Guru Samir yang lolos pun dikejar dan dibakar hidup-hidup oleh warga.
Lalu datanglah Raihan dan Aji. Aji pun mencoba menyelamatkan Rianti, dan terlihat dari kejauhan Ustadz Baihaqi sedang memperhatikan kejadian itu. Dan inilah alasan mengapa Rianti dibawa ke rumah sakit. Scene berpindah di 3 hari setelah pembakaran itu, di mana warga membicarakan Guru Samir yang tewas terbakar. Mereka berbincang-bincang dan menanyakan keberadaan Ustadz Baihaqi, di mana setelah insiden itu Ustadz Baihaqi tidak pernah terlihat. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Ustadz Baihaqi malu karena kelakuan Guru Samir yang sudah seperti orang gila. Dan tiba-tiba mereka semua terkejut karena Guru Samir muncul secara tiba-tiba. Semua orang terkejut dan terdiam 1000 bahasa. Dan berita tentang kebangkitan Guru Samir pun heboh, sampai diliput di acara televisi. Berita itu pun sampai di rumah sakit tempat Rianti yang dirawat. Di saat Aji menjenguk Rianti, Aji pun kaget karena Rianti sudah tidak ada di kamarnya. Rianti kabur dari rumah sakit dikarenakan mendengar kabar tentang kebangkitan Guru Samir dan memutuskan untuk menemuinya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menikah. Mendengar Rianti mau menikah dengan Guru Samir, Aji pun marah dan tidak habis pikir kenapa Rianti mau menikah dengan Ustadz Jabul, dan mengatakan semua perempuan pasti akan dinikahi Guru Samir termasuk anak kandungnya sendiri yaitu Sarah. Mendengar hal itu, Ibu Raihan pun menceritakan yang sebenarnya, bahwa Sarah adalah bukan anak kandung Guru Samir. Guru Samir menikahi dirinya saat sudah umur kandungan 1 bulan, dan mengatakan bahwa sebenarnya Guru Samir dan Ustadz Baihaqi ini adalah saudara kembar, di mana Ustadz Baihaqi selalu berkorban untuk kepentingan Guru Samir. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas ke kuburan tempat Guru Samir dimakamkan. Dan ternyata benar bahwa yang mati terbakar bukanlah Guru Samir, melainkan Ustadz Baihaqi. Dan bisa disimpulkan bahwa tangan yang terpotong itu bukanlah Guru Samir, tetapi Ustadz Baihaqi. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua langsung berlari dan ingin mengungkap kebusukan Guru Samir selama ini. Scene berpindah ke Guru Samir dan Rianti yang sudah resmi menikah. Singkat cerita, Guru Samir dan Rianti akan melakukan goyang ngebor. Di saat yang bersamaan, tak disangka ternyata Rianti menusuk punggung Guru Samir dari belakang hingga tewas. Dan ternyata Rianti sudah mengetahui tentang kebusukan Guru Samir selama ini. Raihan, Umi perlu bicara sama Rianti. Setelah membunuh Guru Samir, Rianti berjalan keluar sambil menangis. Lalu Aji dan Raihan tiba di tempat itu dan melihat Guru Samir sudah tewas dan bersimbah darah dengan menancap pisau di punggungnya. Kemudian film ditutup dengan adegan Ibu Raihan dan Rianti sedang berpelukan. Film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.